guys, di video ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun peta konsep dari materi sistem pernafasan ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pernafasan yang meliputi organ pernapasan manusia, hidung, faring, trakea, dan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu tentang mekanisme pernafasan pada manusia yang meliputi respirasi dan ekspirasi, frekuensi pernafasan, dan yang ketiga volume pernafasan. Materi yang terakhir yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Gangguan ini meliputi influenza, pneumonia, asma, dan TBC. Sebelum masuk lebih dalam ke materi, pasti sebagian dari teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu sistem pernafasan? Jadi, sistem pernafasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang organ sistem pernafasan pada manusia. Organ yang pertama yaitu hidung. Organ pertama yang membantu proses pernafasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara saat kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf inilah yang berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Organ yang kedua yaitu tenggorokan atau faring dan kotak suara atau laring. Yang akan kita bahas dahulu yaitu faring. Tenggorokan atau disebut juga faring merupakan suatu saluran yang mengalirkan udara dari hidung ke laring dan trakea. Laring atau yang biasa disebut dengan kotak suara berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Organ yang ketiga yaitu batang tenggorokan atau biasa disebut dengan trakea. Organ yang ketiga adalah trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini terdapat katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Organ yang keempat yaitu cabang batang tenggorokan atau biasa disebut dengan bronkus. Selanjutnya, organ dalam sistem pernafasan manusia yang keempat adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari dua cabang, yang di masing-masing cabangnya menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya yang kelima yaitu anak cabang batang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Dan organ pernafasan yang keenam atau yang terakhir yaitu paru-paru. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri.
Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru atau yang disebut dengan alveolus yang bersentuhan dengan bronchiolus. Setelah kita mengetahui apa saja organ pernafasan, sekarang kita masuk ke mekanisme pernafasan pada manusia atau disebut dengan respirasi. Pada respirasi manusia terdapat dua istilah, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses masuknya udara ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi yaitu proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Ada dua macam mekanisme pernafasan pada manusia, yakni pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada dapat terjadi karena adanya kontraksi atau gerakan otot antar tulang rusuk. Saat otot dada berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga rongga dada membesar dan udara pun masuk ke dalam tubuh. Sedangkan saat otot dada relaksasi, maka tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi mengecil dan udara pun keluar dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut dapat terjadi karena adanya kontraksi atau gerakan otot diafragma. Saat otot diafragma berkontraksi, maka otot perut akan berelaksasi, sehingga diafragma akan mendatar dan tekanan udara yang besar dari luar akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan saat otot diafragma berelaksasi, maka otot perut akan berkontraksi, sehingga diafragma akan melengkung dan tekanan udara yang kecil dari dalam tubuh akan keluar. Selanjutnya yaitu frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan adalah intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit, dari luar ke dalam tubuh ataupun dari dalam keluar tubuh. Setiap jenjang usia memiliki frekuensi pernafasan yang berbeda-beda. Frekuensi pernafasan pada bayi baru lahir itu 30-60 kali per menit. Frekuensi pernafasan pada balita yaitu 24-40 kali per menit. Selanjutnya, pada anak usia prasekolah yaitu sekitar 22-34 kali per menit. Lalu, pada anak usia sekolah sekitar 18-30 kali per menit. Kemudian, frekuensi pernafasan pada usia remaja yaitu 12-16 kali per menit. Pada usia dewasa, frekuensi pernafasan yaitu 12-20 kali per menit. Dan pada saat lansia, frekuensi pernafasan berada pada rentang 15-25 kali per menit. Frekuensi pernafasan adalah tanda vital yang sangat penting. Satu studi menemukan bahwa peningkatan frekuensi pernafasan adalah penentu kestabilan atau ketidakstabilan kesehatan seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume pernafasan. Terdapat 6 jenis volume pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama proses pernafasan normal. Yang kedua yaitu volume sisa atau residu. Volume sisa atau residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal.
Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital yaitu volume udara maksimal yang dapat keluar masuk paru-paru. Kemudian yang keempat yaitu volume total paru-paru. Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin. Lalu yang kelima yaitu ada udara suplementer. Udara suplementer adalah udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu udara komplementer. Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dihirup setelah melakukan inspirasi normal. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada influenza. Influenza yaitu flu yang disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang telah terkontaminasi, maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. Kemudian yang kedua yaitu pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan menggigil. Yang ketiga yaitu asma. Asma merupakan gangguan respirasi yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernafasan. Penyakit ini akan membuat saluran pernafasan mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Gejala khas yang umumnya dialami penderita asma adalah sesak nafas, dada terasa sesak, dan batuk. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. See you di konten 2 guys.